Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bengkel Admin. Pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan apa saja tampilan-tampilan yang terdapat pada aplikasi Microsoft Excel 2019. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke videonya. Nah, oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang tampilan-tampilan jendela Microsoft Excel beserta fungsinya. Nah, yang pertama kita lihat di sini di paling atas itu ada yang dinamakan dengan Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar ini berisikan tombol-tombol atau perintah-perintah yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, terus di panah paling bawahnya ini ada yang dinamakan dengan Customize Quick Access Toolbar. Nah, artinya dengan menekan tombol panah kecil ini kita bisa menambah dan menghilangkan Quick Access Toolbar. Nah, contoh misalkan kita tambah icon open. Nah, ini icon kecil ini open itu untuk membuka file Microsoft Excel. Ya, kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya misalkan kita tambah new. Nah, jadi nambahnya jadi 2 ya, sama new untuk membuat dokumen baru. Nah, kita hilangkan lagi. Nah, selanjutnya di kanan Quick Access Toolbar ini ada tulisan book 1. Nah, tulisan book 1 itu dinamakan dengan title bar. Nah, title bar ini adalah bagian yang merupakan baris yang berisi nama atau dokumen yang sedang dibuka atau dikerjakan. Nah, secara default Microsoft Excel karena dokumen ini belum disimpan, maka Excel memberikan nama secara otomatis dengan book 1. Nah, contohnya misalkan file ini kita simpan, Excel ini kita simpan ke save. Nah, misalkan ke dokumen saja, misalkan nama filenya ketik dengan media OPS tutorial. Nah, lalu save. Nah, maka si title bar ini namanya akan berubah menjadi media OPS tutorial. Selanjutnya di bawah Quick Access Toolbar itu ada yang dinamakan dengan menu file. Nah, ini kalau kita klik ini akan seperti ini. Nah, menu file ini berisi perintah-perintah standar untuk mengoperasikan file. Nah, di sini seperti untuk membuat dokumen baru, untuk membuka file Excel dan lain sebagainya. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya di sebelah kanan menu file itu ada tabulasi home, insert, page layout, formula data, dan seterusnya. Ini dinamakan dengan menu bar atau tabulasi. Nah, menu bar di sini atau tabulasi di sini, misalkan di home, itu artinya berisi tombol-tombol perintah untuk memformat data. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan menu bar itu sendiri adalah tabulasi yang tersusun secara horizontal. Nah, yang dinamakan dengan grup itu sendiri adalah berisi sederetan perintah untuk menjalankan proses tertentu. Nah, sedangkan ini semuanya, nah kumpulan dari grup-grup ini disebut dengan ribbon ya. Nah, ini disebut dengan ribbon. Nah, selanjutnya di sini ada menu insert. Nah, menu insert ini atau tabulasi insert ini berisikan tombol-tombol perintah untuk menyisipkan objek. Nah, sedangkan page layout di sini adalah tombol-tombol untuk pengaturan setting halaman. Nah, terus formula di sini yaitu berisikan tombol-tombol untuk menyisipkan fungsi atau rumus di dalam Microsoft Excel. Nah, selanjutnya ada tabulasi data. Nah, ini berisikan tombol-tombol untuk pengolahan data ya di dalam Microsoft Excel, seperti untuk memfilter, untuk mengurutkan data dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tombol review. Nah, ini berisikan pengaturan-pengaturan misalkan untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya, untuk memprotek sheet atau workbook dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada menu view.
Nah, menu view ini berisikan tombol-tombol untuk pengaturan lembar kerja Excel. Nah, contoh misalkan untuk split jendela nanti akan saya terangkan di video selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada menu atau tabulasi developer. Nah, ini developer di sini berisikan tombol-tombol yang berhubungan dengan makro ya. Nah, ini opsional, biasanya ketika pertama kali diinstal Microsoft Office ini secara default tombol developer ini tidak ditampilkan. Nah, kalau ini adalah menu add-in ya, ada Kutua Enterprise dan sebagainya, itu adalah add-in. Nah, selanjutnya ada help. Nah, help ini adalah bantuan untuk aplikasi Microsoft Excel. Nah, oke, kita kembalikan ke home. Nah, selanjutnya di sebelah kanan tabulasi menu bar, nah di sini ada yang dinamakan dengan search box. Nah, search box ini merupakan tempat di mana kita bisa mencari perintah yang kita butuhkan secara cepat. Nah, contohnya misalkan kalau untuk misalkan memberikan garis, kita klik saja border. Nah, maka di sini akan tampil menu border dan lain sebagainya. Nah, itu di search box. Atau kita ingin mengganti jenis huruf, kita ketik saja misalkan font. Nah, ini ada font size, ada font color dan lain sebagainya, ada bold, ada font setting dan lain sebagainya. Nah, itu fungsi dari search box di sini. Nah, selanjutnya di bawah menu bar di sini, di bawahnya ada grup-grup kecil. Nah, ini ada grup itu memuat sederetan perintah untuk menjalankan proses tertentu. Misalkan di sini ada di grup clipboard itu ada cut, ada copy, ada format painter, ada paste dan lain sebagainya. Nah, terus di sebelah kanan paling bawah itu ada panah kecil. Nah, ini dinamakan dengan dialog box. Nah, dialog box di sini atau tombol dialog di sini artinya tombol yang berfungsi untuk membuka kotak dialog yang berisi perintah-perintah yang lebih kompleks. Nah, contoh misalkan di sini di menu font, kalau kita klik tombol dialognya, nah maka dia akan menuju ke menu font. Nah, contoh misalkan di sini kalau kita ingin mengganti jenis hurufnya atau merubah formatting hurufnya, merubah ukuran hurufnya atau warna hurufnya dan lain sebagainya. Nah, kita cancel saja. Nah, terus di bawah grup di sini, nah ini ada yang dinamakan dengan heading kolom ya. Nah, heading kolom di sini terdiri ditandai dengan abjad, yaitu A, B, C dan selanjutnya sampai dengan huruf XFD. Nah, ini dinamakan dengan kolom. Nah, ini dinamakan dengan kolom. Misalkan ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan seterusnya. Nah, jumlah kolom di dalam Microsoft Excel itu ada 16.384 kolom. Nah, kalau nggak percaya silahkan dihitung saja satu-satu. Nah, selanjutnya di sebelah kirinya di sini, nah ini ada angka 1, 2, 3 dan selanjutnya ini dinamakan dengan heading row atau baris. Nah, baris itu ditandai dengan angka, yaitu terdiri dari angka 1 sampai 1.048.576 row atau baris. Nah, itu dinamakan dengan heading row. Nah, sedangkan yang saya gerak-gerakan ini ada yang seperti tanda PMI ya. Nah, ini dinamakan dengan pointer cell, yaitu fungsi dari pointer cell yaitu penunjuk pada Microsoft Excel untuk menandai posisi sel aktif. Nah, contoh kalau saya klik di sini, maka si sel aktifnya akan berpindah. Nah, sesuai ke tempat yang saya klik ini. Nah, itu dinamakan dengan pointer cell. Nah, selanjutnya bagian Microsoft Excel itu
Nah, ini ada yang disebut dengan sel aktif atau sel. Nah, ini ada kotak hitam, itu namanya sel. Nah, yang disebut dengan sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Nah, seperti contohnya misalkan ini ada di kolom C, baris ke-4. Nah, maka ini disebut dengan sel C4. Nah, itu yang disebut dengan sel, yaitu perpotongan antara kolom dan baris. Nah, selanjutnya di sebelah atas heading kolom itu ada yang dinamakan dengan ini nimbok. Nah, nimbok di sini adalah tempat informasi di mana sel aktif berada. Nah, contoh misalkan kalau saya klik di sini, itu di nimboknya akan berubah jadi J9 sesuai dengan tempat sel aktif berada, yaitu di kolom J baris ke-9. Nah, ini dinamakan dengan nimbok. Nah, selanjutnya di sebelah kanan nimbok itu ada yang dinamakan dengan tombol insert function. Nah, insert function di sini fungsinya yaitu untuk menyisipkan formula atau rumus di dalam Microsoft Excel. Nah, contohnya misalkan saya klik, nah maka akan keluar menu dari insert function ini. Nah, maka di sini berisi rumus-rumus yang bisa kita sisipkan. Nah, kita cancel saja. Oke, di sebelah kanan insert function ini ada yang dinamakan dengan formula bar. Nah, formula bar ini namanya formula bar. Nah, fungsi dari formula bar itu sendiri yaitu untuk menampilkan, mengedit atau memasukkan data input di dalam Microsoft Excel, termasuk memasukkan formula atau rumus. Nah, di sini. Nah, ini untuk menampilkan informasi atau mengedit data, memasukkan data dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh misalkan saya ketik di sini media OPS. Saya enter. Nah, ketika klik di media OPS, maka dia akan tampil di formula bar ini. Nah, di sini kita misalkan bisa mengedit data ya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di dalam sel aktif di sini, nah oke, saya besarkan dulu. Nah, di dalam sel aktif ini ada kotak hitam kecil di sebelah kanan paling bawah. Nah, ini dinamakan dengan file handle. Nah, file handle di sini fungsinya kalau kita tarik yaitu untuk mengcopy atau mengurutkan data secara otomatis. Nah, contoh misalkan kita klik saja yang tulisan media OPS, lalu si kursornya saya bawa ke file handle-nya, maka dia akan berubah menjadi tanda plus. Nah, tanda plus hitam. Kalau kita tarik ke bawah, nah maka dia akan mengcopy data. Nah, itu fungsi dari file handle. Atau untuk mengurutkan data. Nah, misalkan kalau di sini saya tulis Senin, lalu di enter. Nah, coba diklik lagi Seninnya, lalu saya bawa ke file handle, lalu saya drag ke bawah atau tarik ke bawah. Nah, maka fungsinya dia akan mengurutkan data seperti ini. Nah, itu yang dinamakan dengan file handle. Oke, saya kecilin lagi. Nah, selanjutnya di bawah ya, di bawah dari aplikasi Microsoft Excel itu ada yang dinamakan worksheet atau sheet. Nah, ini namanya sheet. Sheet itu artinya lembar kerja. Nah, sheet di sini di dalam Microsoft Office atau Excel 2019 secara default itu sheetnya satu sheet ya. Nah, jadi diberikan satu sheet. Nah, sheet ini bisa ditambah atau dikurangi. Nah, contohnya misalkan kalau kita ingin menambah sheet, kita tinggal klik saja icon plus yang ada di sebelah kanan sheet. Nah, contohnya seperti ini, kita klik. Nah, maka si sheetnya akan nambah. Nah, jadi ada sheet 2 dan sheet 3 dan seterusnya kalau kita tambah.
Nah, terus kalau misalkan sheet ini tidak dipakai, kita bisa menghapusnya dengan cara klik kanan. Nah, lalu klik delete. Nah, itu untuk menghapus sheet. Nah, selanjutnya di sebelah kanan tabulasi sheet di sini ada sebuah bar yang bisa kita geser. Ini namanya scroll bar. Nah, scroll bar di dalam Excel itu ada dua, ada yang dinamakan dengan horizontal scroll bar, fungsinya untuk menggulung layar. Nah, misalkan kita bisa geser ke kiri atau ke kanan. Nah, jadi kita bisa menggulung layar ke kiri atau ke kanan. Nah, yang kedua di sini ada yang dinamakan dengan vertical scroll bar. Nah, ini fungsinya untuk menggulung layar ke atas atau ke bawah. Nah, dengan cara klik. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya di dalam aplikasi Microsoft Excel di sini ada yang dinamakan, nah ini di sebelah bawah paling kiri ini ada tulisan ready. Nah, ini namanya status bar ya. Nah, status bar di sini fungsinya untuk menunjukkan informasi dari sebuah sel aktif. Nah, contoh misalkan kalau ketika kita klik di sini, maka dia akan ready ya. Nah, ready ini artinya bahwa sel yang saya klik ini telah siap untuk dimasukkan data. Kalau yang udah ada datanya, berarti siap dihapus atau di edit seperti itu. Nah, kalau misalkan saya ketik 1, 2, 3, nah maka statusnya rubah jadi enter. Nah, untuk memasukkan data 1, 2, 3 ini ke dalam sel, kita cukup menekan enter. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sebelah kanan status bar, nah ini yang 3 tab ini atau 3 icon kecil ini namanya tab view. Nah, tab view ini fungsinya untuk merubah tampilan lembar kerja yang sedang aktif. Nah, oke, ini yang aktifnya normal. Coba kita klik yang page layout. Nah, maka kalau kita klik, tampilan lembar kerja Excel-nya berubah ya. Seperti ini menjadi lembaran seperti kertas. Nah, yang selanjutnya di sini ada page break preview. Nah, di tab view di sini yang ketiga adalah page break preview. Nah, ini fungsinya misalkan apabila kita mengetik dalam tampilan normal, nah terus kita mau print dan kita tidak tahu ada berapa halaman, kita klik saja di page break preview, maka dia akan menampilkan halaman yang bisa kita cetak. Nah, misalkan ini ada 1 halaman. Nah, seperti itu. Kita rubah lagi ke tampilan normal. Nah, terus di sebelah kanan tab view di sini ada yang dinamakan dengan zoom view. Nah, zoom view di sini fungsinya yaitu untuk membesarkan dan mengecilkan tampilan lembar kerja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dengan cara menggeser ke slider ini. Nah, contoh misalkan kalau kita geser ke kiri, dia akan mengecil lembar kerja Excel-nya. Kalau kita geser ke kanan, dia akan membesar. Atau dengan cara mengklik tanda minus di sini, dia untuk mengecilkan, atau tanda plus untuk membesarkan. Nah, atau dengan cara mengklik yang persentasi di sini untuk menuju ke persentasi sesuai yang kita inginkan atau custom. Nah, zoom level custom ini seperti ini. Misalkan kita rubah 100% atau kita bisa ketik berapa persen yang kita inginkan untuk tampilan lembar kerjanya. Oke, kita rubah saja ke 100% lalu di oke. Nah, oke, ini namanya zoom view. Nah, selanjutnya di dalam Microsoft Excel ini di paling atas itu ada yang dinamakan dengan ribbon display option. Nah, yang ini tombol yang kecil ini namanya ribbon display option. Nah, ini fungsinya untuk mengatur ribbon yang ada di
aplikasi Microsoft Excel. Ya, contohnya kita klik. Nah, maka di sini akan muncul 3 pilihan. Yang pertama auto hide ribbon, yang kedua show tab, yang ketiga show tab and command. Nah, kalau kita klik auto hide ribbon, maka si ribbon ini akan secara otomatis disembunyikan. Nah, untuk menampilkannya kembali kita klik saja di atas. Nah, dia akan tampil. Nah, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada show tab. Nah, kalau kita aktifkan show tab, maka yang ditampilkan adalah tabulasi menu barnya saja. Ribbonnya nggak ditampilkan. Nah, itu kalau yang selanjutnya ini show tab and comment. Nah, itu untuk menampilkan menu bar dan ribbon secara keseluruhan. Nah, depot dari Microsoft Excel seperti itu. Nah, yang terakhir nah ini di dalam setiap aplikasi yang berada di bawah aplikasi atau sistem operating window itu biasanya ada 3 tombol ini. Nah, ini ada tombol minimize, ini ada tombol maximize and restore, dan yang terakhir ada tombol close. Nah, tombol minimize di sini fungsinya untuk merubah ukuran jendela Microsoft Excel menjadi minimal, tampilannya menjadi minimal, yaitu menjadi sebuah ikon yang akan diletakkan di bagian taskbar. Contoh kita klik. Nah, maka si aplikasi Microsoft Excel itu akan menghilang dan berubah menjadi sebuah taskbar, sebuah ikon Excel di taskbar ini. Nah, untuk menampilkannya kembali kita klik lagi. Nah, terus yang kedua ini tombol maximize and restore. Nah, tombol maximize and restore ini fungsinya untuk mengecilkan dan membesarkan jendela Microsoft Excel. Nah, misalkan kita klik. Nah, seperti ini, jadi mengecil. Nah, itu. Untuk membesarkannya kembali, kita klik saja yang tanda jendelanya, yaitu berubah jadi maximize. Nah, ini tombol untuk mengecilkan dan membesarkan jendela Excel. Nah, selanjutnya di sini ada tombol close. Nah, tombol close ini artinya untuk mengeluarkan aplikasi Microsoft Excel. Oh iya, hampir lupa satu lagi. Nah, ini satu lagi. Ada yang dinamakan dengan scroll sheet ya. Nah, scroll sheet ini artinya untuk menggeser sheet apabila misalkan di sini sheetnya banyak sekali. Nah, contohnya kita contohkan saja, kita tambah sheetnya menjadi beberapa sheet. Nah, contohnya sampai sheet 15 atau 16 saja. Nah, maka kalau kita ingin melihat sheet, nah ini kelihatan sheetnya kan nyampe 14. Nah, untuk menampilkan sheet yang sebelah yang paling kanan itu kita cukup geser panah arah ke kanan, maka dia akan menampilkan sheet yang paling ujung. Nah, di sini tampilannya yang kelihatan kan cuma sampai sheet 6. Jadi sheet 5, 4, 3, 2, 1-nya tidak kelihatan, maka untuk menampilkannya, nah kita geser aja sheet scrollnya. Nah, atau apabila kita misalkan sheetnya sangat banyak sekali, lalu kita ingin menuju ke sheet tertentu, nah kita klik kanan aja di sini. Nah, maka ditampilkan semua sheet, misalkan kita akan menuju ke sheet 7. Nah, kita klik saja sheet 7-nya, lalu di OK. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja tampilan-tampilan dari jendela Microsoft Excel. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.